Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kita di tengah-tengah virus corona yang sedang mewabah, yang tentunya membuat banyak orang menjadi takut, khawatir, gelisah, cemas, dan gentar. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema yaitu berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan dengan seksama ayat ini menunjukkan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan terhadap umat gembalaannya. Pada bagian akhir dari pengakuan iman dan kesaksian Daud dalam Mazmur 23 ini, ia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud menyebut kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan adalah berkat khusus yang diberikan Tuhan kepada umat gembalaannya sebagai wujud kasih dan tanggung jawab dalam pemeliharaannya. Kebajikan adalah keselamatan dan keberuntungan, serta kemurahan adalah kelimpahan dan kasih karunia. Berkat ini tidak akan berakhir pada satu ketika atau pada satu saat tertentu, bahkan kematian pun tidak akan pernah mampu untuk menghentikannya. Mari kita memperhatikan bahwa Daud menyebut ada dua dimensi kehidupan yang berbeda. Yang pertama di sini adalah dimensi kehidupan nyata, dan yang kedua adalah dimensi kehidupan metafisik. Untuk mengerti dan memahami apa yang saya maksudkan di sini, dimensi kehidupan ini, frase seumur hidupku menunjukkan kehidupan nyata yang sedang berlangsung sekarang ini sampai kepada batas kehidupan di dunia ini atau sampai kepada kematian. Dan yang kedua, frase diam di rumah Tuhan sepanjang masa ini menunjukkan atau menggambarkan kehidupan dalam kekekalan sebagai pengharapan pada masa yang akan datang. Jadi inilah dua dimensi kehidupan yang disampaikan oleh Daud, di mana pemeliharaan Tuhan tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini, dan bahkan sampai kepada kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan secara khusus kepada umat gembalaannya tidak terbatas kepada kehidupan sekarang ini, tetapi memberi jaminan bahwa kita akan hidup bersamanya, hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, yaitu diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu bagaimana kita yakin bahwa berkat ini untuk kita? Bagaimana kita yakin bahwa berkat ini untuk umat Tuhan sampai sekarang ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita yakin bahwa berkat ini juga untuk kita, maka yang pertama-tama adalah kita harus membuat sebuah pengakuan pribadi di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kita atau Tuhan adalah gembalaku. Dan yang kedua adalah kita harus menjadi domba-domba yang baik menurut kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita.
Kita harus menjadi domba-domba yang taat dan takut akan Tuhan. Kalau kita mengakui Dia sebagai gembala kita, maka kita wajib untuk menjadi domba-domba yang baik dan taat kepada gembalanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan dua hal ini, maka kita akan yakin bahwa berkat ini juga akan menjadi milik kita. Berkat ini akan menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai sekarang ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, hingga kita memasuki dimensi kekekalan, yaitu tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah berkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani setiap proses yang ada di depan kita, sambil menantikan jawaban Tuhan yang terbaik. Kuncinya adalah percayalah bahwa Tuhanlah pemelihara kita, dan Dia akan mengaruniakan kepada kita kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai perjalanan hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.